Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 yang akan mulai intro ini dari kelompok 4, kelompok 2 yang akan memulai intro ini. Kenalkan, saya yang beranggotakan 6 orang. Saya Januenda Firkan, lalu ada Asmarani, Rizky, Claudia, Talita, dan Abdelia. Jadi, kali ini saya akan mengenalkan tentang novel bernama Laut Bercerita. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, baiknya kita kenalkan dulu siapa penulisnya. Nah, jadi penulisnya itu adalah Leila Salika Chudori. Dan untuk penulisnya tidak perlu lagi diragukan karena beliau telah buat banyak karya yang bagus dan menarik bahkan dari umur 14 tahun dia juga sudah menulis cerpen, novel maupun skenario. Dan yang terkenal adalah Pulang dan Laut Bercerita. Nah, yang akan kita bahas di novel ini adalah Laut Bercerita. Nah, novel ini sendiri berlatarkan pada tahun 90-an hingga 2000-an awal. Lebih tepatnya adalah saat era reformasi 1998. Nah, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembaca tentang kekejaman dan pahitnya masa itu. Walaupun Leila si penulis menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, yaitu sebuah novel history, sejarah yang dicampur dengan novel fiksi, tapi dia menuliskan beberapa berdasarkan pada fakta yang ada. Karena sebelum Leila bahkan memulai menulis novel ini, dia telah melakukan riset wawancara terlebih dahulu dengan secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Nah, bahkan ia menyelidiki lebih dalam terhadap tempat serta peristiwa. Karena itu novel jadi terasa lebih menyengat, terasa hidup dan bagi para pembaca. Menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis, bahkan sampai saat ini yang belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda dan menariknya maju dan mundur. Seperti misalnya ada yang di awalnya dari tahun 1998, lalu di bab selanjutnya tiba-tiba balik lagi ke 1991. Nah, pertama diceritakan melalui bagian-bagian ini yang pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung lebih berlainan dengan Laut. Secara singkat, dalam buku ini perjuangan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru yang diculik dan menghilang seperti Biru Laut, bagaimana keluarga serta teman-teman yang mencari kejelasan atau nasib mereka bertahun-tahun kemudian. Nah, setelah perkenalan saya dulu jelaskan, kalian pengen tahu kan tentang tema dan unsur-unsur intrinsik lainnya. Nah, untuk yang bagian itu saya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Halo semua, perkenalkan saya Rizky dan saya akan menjelaskan tentang tema dari novel Laut Bercerita. Nah, tema dari novel ini itu ada 2, tema utama dan tema pendukung. Nah, untuk tema utama itu ada 2, yaitu pelanggaran HAM dan penghilangan paksa aktivis. Untuk tema pendukung itu ada 4. Yang pertama itu perjuangan dan idealisme, yang kedua itu kehilangan dalam keluarga, yang ketiga cinta dan persahabatan, yang keempat harapan akan kebenaran. Oke, seharusnya sudah paham kan? Nah, untuk bagian alur akan dijelaskan oleh Ananda Claudia. Halo, saya Claudia. Saya di sini akan menjelaskan alur dari novel Laut Bercerita.
Jadi, novel Laut Bercerita karya Lela S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Bira Laut Wibasena. Pada era 90-an, Bira Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winata. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Bira Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunun, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentan 1991 hingga 1998 dan babak kedua pada periode 2000 hingga 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Bira Laut dan adiknya, Asmara Jati. Pada babak pertama, melalui sudut pandang Bira Laut, pembaca dibawa ke masa awal 90-an 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka. Usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya, termasuk Bira Laut, menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Bira Laut. Pada rentang 2000 hingga 2007, Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Bira Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus orang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak meyakini bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita, novel yang diambil dari kisah nyata, lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan, meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Bira Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam 2 bagian novel ini, Lela S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintahan otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia. Dengan narasi yang memikat dan penuh makna, akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Bira Laut. Pada bagian akhir cerita, berfokus pada bagian yang kehilangan salah satu anggota keluarganya termasuk Bira Laut, yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Bira Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan laut menjadi buronan. Dalam keluarga Bira Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Bira Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditata untuk 4 orang dan lagu-lagu klasik The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut, menggambarkan ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah dihilangkan oleh karena penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Bira Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Bira Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk 1 piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja. Hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Bira Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.
dengan rumah-rumah kayu dan perahu-perahu tua di bibir pantai. Laut yang luas dan tenang di pagi hari, tetapi bisa ganas menjadi badai. Latar waktu: pagi buta saat matahari baru muncul dan laut masih berkabut. Sore hari dengan langit orange dan ombak mulai tenang. Latar suasana: tenang dan damai. Penokohan bisa memandangi laut dan bisa merasakan angin sepoi-sepoi, tegangan mencengkangkan. Saatnya terjadinya badai bisa membahayakan penokohan yang berada di pantai. Tokoh utamanya itu adalah Laut Dinosono, merupakan mahasiswa aktivis yang melawan ketidakadilan pada masa Orde Baru. Ia menjadi tokoh yang mengalami penculikan dan penyiksaan. Ada juga adik laut yang bernama Asmara Jati. Dia merupakan adik laut yang mencari keberadaan kakaknya setelah hilang. Lalu ada juga peran tokoh lain yaitu Alex Perason, ayah angkat dari Asmara Jati. Lalu ada Sunu, salah satu anggota yang diculik dan ditangkap, dan juga sahabat dari laut yaitu Bram yang ikut juga tertangkap, dan juga salah satu anggota dari organisasi mahasiswa, dan juga Satria, ketua dari organisasi mahasiswa yang laut ikuti, juga ibu dan laut, ibu dan satu negara dari laut. Laut bercerita. Laut bercerita ini memiliki sudut pandang pertama dengan menggunakan kata aku, yaitu sebagai merujuki ke laut. Di sini juga ada sudut pandang ketiga, yaitu merujuki ke keluarganya, lebih utamanya itu kepada adiknya bernama Asih dan ibunya. Nah, gimana penjelasan dari teman saya? Nah, buku ini menurutku ceritanya itu menarik banget. Walau saya pribadi kurang minat baca buku ataupun buku sejarah, tapi buku ini bisa tertarik untuk saya. Nah, bahkan di website Goodreads sendiri, buku ini mendapatkan nilai 4,62 bintang dan lebih dari 20.000 yang memberi nilai. Dan saking populernya, bahkan dibuatkan terjemahan versi bahasa Inggris dan juga short film 30 menit. Menurutku, jika belum baca, ayo mulai baca. Bisa cari di official marketplace Gramedia atau Tokopedia, bisa di MPL lain atau bajakan. Tapi baiknya original. Sekian, terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.